Sebelum kita masuk ke videonya, ayo sama-sama kita bangun channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe di bawah dan aktifkan bel notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari channel ini ya. Jepang adalah negara di Asia yang terkenal akan teknologinya. Di balik teknologinya yang maju, Jepang juga mempunyai sisi lainnya yang kelam, yaitu Tsutomu Miyazaki, atau ke-otaku murderer. Tsutomu Miyazaki adalah seorang pembunuh sekaligus psikopat, pedofilia, nekrofilia, pemerkosa dan kanibal asal Jepang. Tsutomu Miyazaki lahir di Itsukaichi, Tokyo, Jepang pada tanggal 21 Agustus 1962. Tsutomu terlahir dalam keadaan prematur pada bulan Agustus 1962. Ia adalah anak hasil dari hubungan terlarang antara ayahnya dan salah satu saudari kandungnya. Hal itu membuatnya memiliki kelainan pada pergelangan tangannya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kelainan, seperti memakan abu kremasi kakeknya sendiri. Di sekolah, Tsutomu juga dikucilkan oleh teman-temannya, karena keadaannya tersebut. Hingga ia akhirnya terbiasa hidup menyendiri. Sejak saat itu, ia juga tak mau bersosialisasi dengan lingkungannya. Ia memilih untuk menyendiri dengan membaca komik kegemarannya. Itu juga yang membuatnya menjadi otaku. Memiliki masa lalu yang kejam, Tsutomu lantas melakukan tindakan kriminal. Ia membunuh 4 gadis muda pada 1988 hingga 1989. 4 gadis itu berusia antara 4 hingga 7 tahun. Tsutomu mulanya menculik korbannya, lalu dibunuh. Selain dibunuh, ia juga melakukan aktivitas seksual pada mayat korban. Tak hanya itu, ia bahkan memakan salah satu potongan tangan korban, dan tangan lainnya dijadikan pajangan. Sementara darah korbannya juga diminum. Usai melakukan aksi kejinya itu, Tsutomu akan mengirimkan surat pada keluarga korbannya yang berisi detail pembunuhan. Ia juga akan memberikan panggilan kosong pada mereka. Pada tanggal 22 Agustus 1988, sehari setelah Miyazaki berulang tahun, seorang anak perempuan yang bernama Marikono menghilang ketika dia sedang bermain di halaman rumahnya. Miyazaki menculiknya dengan menuntunnya menuju mobil Nissan Langley berwarna hitam miliknya, membawa Kono menuju ke daerah barat Tokyo, dan kemudian memarkirkan mobilnya di bawah jembatan di sebuah hutan. Di tempat tersebut Miyazaki duduk di sebelah Kono selama setengah jam dan sempat meyakinkan dia untuk membiarkan Miyazaki memotret dirinya, sebelum pada akhirnya dia dicekik hingga tewas. Setelah itu, Miyazaki kemudian melakukan hubungan seksual dengan mayat Kono, melepas bajunya, dan meninggalkannya di sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari rumah Miyazaki. 5 bulan kemudian, Miyazaki kembali mendatangi tempat di mana dia meninggalkan mayat Kono dan membiarkannya membusuk. Dia lalu memotong-motong mayatnya tersebut dan membawanya ke rumah. Bagian kaki dan tangannya disimpan di lemari bersama dengan baju milik Kono yang sudah disimpan sebelumnya. Bagian tubuhnya yang lain dibakar di perapian hingga semuanya berubah menjadi abu. Kemudian abu tersebut dikirim ke rumah orang tua Kono bersama dengan baju milik Kono, sejumlah giginya, beberapa foto bajunya, dan sebuah kartu pos yang bertuliskan "Membiarkan, dikremasi, tulang, menyelidiki, membuktikan." Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki sedang berkendara di jalanan pedesaan ketika dia menemukan seorang anak perempuan yang berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki kemudian menawarinya tumpangan, tapi dia justru membawa Yoshizawa ke tempat di mana dia membunuh Kono. Sama seperti terhadap Kono, Miyazaki juga mencekik Yoshizawa hingga tewas, melepas bajunya dan memperkosa mayatnya. Namun ketika tubuh Yoshizawa bergidik, Miyazaki merasa ketakutan dan langsung berlari meninggalkan mayat Yoshizawa yang letaknya kurang dari 100 meter dari tempat mayat Kono dulu ditinggalkan. Walaupun ketika membunuh Yoshizawa sempat membuatnya ketakutan, tapi Miyazaki masih mencari korban yang lain. Pada tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki kembali menculik anak perempuan yang berumur 4 tahun bernama Erika Namba. Saat itu Namba baru saja kembali dari rumah temannya dan sedang berjalan sendirian. Miyazaki kemudian membawanya ke sebuah tempat parkir di daerah Naguri, Saitama, dan sempat memaksa Namba yang saat itu duduk di jok belakang untuk melepaskan bajunya agar Miyazaki bisa memotret dirinya. Ketika hal tersebut dilakukan, Namba justru menangis terisak-isak. Oleh karena itu, Miyazaki kemudian meraih leher Namba, menindih tubuhnya yang saat itu terus-menerus menendang Miyazaki.
Kemudian Miyazaki mencekiknya hingga pada akhirnya anak perempuan tersebut tewas. Setelah membunuhnya, Miyazaki mengikat bagian tangan dan kakinya ke belakang, membungkus mayatnya dengan sprei, dan memindahkannya ke bagasi mobil. Selain itu, baju yang dipakai Namba juga dibuang ke hutan yang letaknya tidak jauh dari sana. Tanpa berpikir panjang, Miyazaki mengeluarkan mayat Namba dan membawanya ke hutan. Ketika kembali, dua orang laki-laki sudah berdiri di dekat mobilnya dan sempat membantu untuk mengeluarkan mobilnya dari selokan. Keesokan harinya, baju milik Namba ditemukan oleh seorang pekerja. Dan berselang 1 hari kemudian, mayat Namba ditemukan oleh polisi yang melakukan pencarian berdasarkan laporan dari orang tua Namba. Sama seperti orang tua Kono, orang tua Namba juga sempat menerima kartu pos yang dikirim oleh Miyazaki. Miyazaki menemukan korban keempatnya pada tanggal 6 Juni 1989 di sebuah taman. Dia sempat meyakinkan ayah Konomoto yang berumur 5 tahun, yang saat itu sedang bermain sendirian, untuk membiarkannya memotret Nomoto. Miyazaki kemudian menuntun Nomoto untuk memasuki mobilnya dan langsung membawanya pergi. Ketika sedang berada di dalam mobil, Nomoto sempat menanyakan tentang kondisi tangan Miyazaki. Karena merasa tersinggung, Miyazaki mengambil sepasang sarung tangan dan mulai mencekik Nomoto. Untuk memastikan dia tewas, Miyazaki menutup mulutnya dengan lakban. Kemudian mengikat tangannya, membungkus mayatnya dengan sprei, memasukkannya ke dalam bagasi, dan membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, Miyazaki melepas semua baju yang dipakai Nomoto dan sempat melap tubuhnya dengan handuk. Kemudian Nomoto dibaringkan di sebuah meja. Dari situ, Miyazaki mulai memotretnya sementara dia melakukan masturbasi. Beberapa hari kemudian ketika dari mayat Nomoto sudah tercium bau busuk, Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya dengan gergaji dan pisau. Miyazaki kemudian membawa bagian tubuhnya ke sebuah toilet umum di dekat sebuah area pemakaman dan meninggalkannya di sana, sedangkan bagian kepalanya dibuang di Bukit Mitakeyama yang letaknya sekitar 230 meter dari rumahnya. Miyazaki juga menyimpan bagian tangannya dan sempat meminum darah dari bagian tangan tersebut, kemudian dia memanggangnya di halaman belakang rumah dan memakan dagingnya. 2 minggu kemudian, Miyazaki membawanya ke sebuah hutan dan menyebarkan tiap potongan tulang di sana. Kemudian dia membakar baju milik Nomoto, rambutnya, serta sprei dan kantong plastik yang dipakai untuk membungkus tulang tersebut. 5 hari kemudian, polisi berhasil menemukan potongan bagian tubuh Nomoto yang disimpan di toilet umum di dekat area pemakaman. Potongan bagian tubuhnya tersebut bisa dengan cepat diidentifikasi sesuai ukuran dada dan golongan darah Nomoto. Selain itu, sisa makanan yang berada di perut menunjukkan bahwa potongan bagian tubuh tersebut memang milik Nomoto. Aksi Miyazaki tidak berhenti sampai di sana. Berikutnya pada tanggal 23 Juli 1989, Miyazaki kembali mencoba untuk menculik 2 orang kakak beradik yang sedang bermain di sebuah taman. Namun salah satu dari mereka bisa melarikan diri, sedangkan saudaranya masih terus dipaksa Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya. Bahkan dalam keadaan tanpa memakai baju, Miyazaki sempat memotret bagian kemaluan anak perempuan yang berumur 6 tahun. Tidak lama, aktivitasnya dipergoki oleh sang ayah dan dia sempat mencoba untuk menangkap Miyazaki. Namun Miyazaki melarikan diri menuju ke sebuah sungai. Tidak berapa lama, Miyazaki mencoba kembali untuk mengambil mobilnya, tapi polisi sudah menunggunya di sana. Dari situ, Miyazaki ditangkap atas tuduhan percobaan aksi tidak senonoh terhadap anak. Polisi kemudian melakukan investigasi terhadap Miyazaki. Ketika menggeledah rumahnya, polisi menemukan hampir 6.000 video tape yang isinya tentang film horor, anime, pornografi anak, dan torture porn. Selain itu, polisi juga menemukan rekaman video dari 4 orang anak perempuan yang menjadi korban dari Miyazaki. Bahkan, polisi menemukan potongan tubuh dari Marikono yang masih tersimpan di lemari. Miyazaki menjalani sidang pengadilan pertamanya yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 1990. Selama persidangan, Miyazaki kerap mengatakan hal yang tidak masuk akal, seperti tentang Teiratemen, yang merupakan alter ego yang muncul dari dalam dirinya. Miyazaki juga mengaku bahwa alter egonya tersebutlah yang memaksanya untuk melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap korban-korbannya. Dengan begitu kakek tercintanya yang sudah meninggal, bisa kembali lagi. Meskipun pengacara pembela dan jaksa penuntut memastikan bahwa Miyazaki mengalami permasalahan kesehatan mental yang parah, namun hakim menetapkan bahwa Miyazaki benar-benar waras. Oleh karena itu, pada tanggal 14 April 1997,
hakim memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki dengan cara digantung. Pelaksanaan putusan hakim tersebut sendiri dilakukan pada 17 Juni 2008, dan saat itu Miyazaki berumur 45 tahun. Itulah kisah dari Sumoto Miyazaki, psikopat asal Jepang, yang menjadi sejarah kelam Jepang.